Oke, selamat datang pada sesi 4. Pada sesi 4 ini kita akan pelajari tentang ayat jurnal penyesuaian. Silakan semuanya bagaimana? Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sudah paham ya? Kalau belum paham silakan japri saya. Karena ini akan selalu saling berhubungan satu sama lain dari tugas 1 hingga tugas 8. Baiklah, pada sesi 4 ini kita akan mengerjakan tugas 4, yaitu ayat jurnal penyelesaian. Ya. Apa saja yang kita sesuaikan? Ada 6 akun yang akan disesuaikan, pertama beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban gaji, yang keempat kelima beban sewa, dan keenam pendapatan diterima di muka. Nah, kenapa ayat jurnal penyesuaian? Kenapa disesuaikan? Pertanyaan bagus ya. Adalah karena nilai itu tidak nilai awal lagi, karena nilai ini akan berubah pada periode berikutnya atau bulan berikutnya atau tahun berikutnya. Nah, 6 akun ini adalah akun-akun yang perlu disesuaikan karena dia akan berubah pada bulan berikutnya, karena akan ada hubungan di bulan berikutnya, karena masih ada tanggung jawab mereka akun-akun ini di bulan berikutnya, periode berikutnya, tahun berikutnya. Mari kita bahas satu persatu. Ya. Pertama, beban asuransi. Nah, beban asuransi ini saya bingung pada pertemuan pertama atau sesi pertama, tugas pertama, rekan-rekan membuat beban asuransi. Nah, beban asuransi belum kita gunakan di tugas 1, tapi saya katakan ya, di tugas 4 inilah kita menggunakan beban asuransi. Beban asuransi di debit dan kreditnya asuransi dibayar muka. Nah, kenapa kita sesuaikan? Karena asuransi itu telah kita gunakan, telah terpakai ya, ini kuncinya, telah terpakai di bulan berjalan. Nah, kita misalnya bulan Januari nih, di bulan Januari kita gunakan, kita sesuaikan di akhir bulan ya, kita sesuaikan akhir bulan, maka seolah-olah kita telah memakainya pada bulan itu, makanya kita kurangi. Nah, kita kurangi sebanyak apa? Sebanyak kalau misalnya kita membayar asuransi itu 12 bulan ya, 12 bulan kita misalkan ya 12 juta, berarti per bulannya itu 100.000. Nah, karena ini contohnya 400.000, berarti karena kita terpakai 100.000 kita buat 400.000, tapi dengan contoh 12 juta tadi 12 bulan berarti 100.000 ya yang terpakai, yang kita buat di sini ya, harus seimbang debit dan kredit. Oke, fungsinya yang terpakai. Kemudian beban perlengkapan. Nah, kita sesuaikan yang kedua adalah beban perlengkapan. Nah, kenapa beban perlengkapan? Pada tugas 1 ada yang bertanya, Pak, perlengkapan ini sama nggak dengan bahan habis terpakai? Ya sama, tapi ini adalah akun klasifikasinya adalah perlengkapan. Beda dengan peralatan. Peralatan adalah akun yang lebih dari 1 tahun habisnya. Sedangkan perlengkapan habisnya atau terpakainya atau kita sesuaikan, kita susutkan adalah kurang dari setahun. Nah, kalau untuk peralatan nanti kita bahas ya, yang jelas perlengkapan kurang dari setahun, makanya kita sesuaikan karena dia telah habis. Nah, yang kita catat adalah yang telah digunakan atau terpakai. Misalnya gini nih, di contoh kita beli perlengkapan 3 juta, sisa sejuta, yang kita gunakan selama 1 bulan itu adalah berapa? Ya, 3 kurang 1, 2. Nah, kita 2 juta ini yang kita buat dalam ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Ya, semoga paham. Nah, kuncinya ini yang digunakan, yang kita buat di jurnal penyesuaian. Kemudian penyusutan. Nah, yang kita susunkan bukan perlengkapan, tapi adalah akun-akun aset berupa peralatan, kemudian mesin, gedung. Nah, bagaimana dengan tanah, Pak? Tanah disusutkan? Enggak. Susut dalam fisik iya, tapi secara nilai tidak. Nah, yang kita nilai, yang kita buat adalah nilainya. Tanah fisiknya mungkin bisa jadi berkurang, tapi nilainya bertambah. Tidak ada nilai atau harga tanah itu berkurang. Nah, yang kita sesuaikan adalah tadi peralatan, mesin ya. Yang kita sesuaikan adalah nilai terpakai, nilai tersusut selama sebulan. Misalnya kita beli peralatan itu ya tadi ya, biar mudah angkanya 12 juta. 12 juta kalau sebulan 100.000. Nah, 100.000 itu kita masukkan yang per bulan itu. Nah, nilai saldonya nanti ya, nilai saldonya, nilai
nilai awalnya nanti di tugas berikutnya. Jadi sabar ya. Kemudian yang keempat adalah beban gaji. Nah, kenapa beban gaji kita sesuaikan? Ya, karena ada gaji yang belum kita bayarkan. Misalnya tanggal 31 adalah gaji untuk kita bayarkan di tanggal 1, tapi adalah kinerja di bulan Januari ya, kita bayarkan di bulan Februari. Ya, jadi masih utang gaji, belum ada jurnal kas lagi ya. Jadi beban gaji pada utang gaji adalah beban yang belum kita bayarkan di bulan itu, tapi telah kita catat. Nah, makanya terutang. Nah, kita catat dulu 200.000, contoh ya. Jadi kuncinya adalah beban terutang pada masa itu. Kemudian beban sewa. Nah, beban sewa ini juga banyak salah rekan-rekan semuanya di buka 1. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Beban sewa atau sewa dibayar muka. Sewa dibayar muka adalah maksudnya kita menyewa gedung, menyewa kantor selama 1 tahun. Nah, selama sebulan itu kita bayar per bulan, seolah-olah kita telah bayar per bulan. Makanya berkurang nantinya ya. Nanti kita akan tahu berapa saldonya. Yang jelas per bulannya itu kita dulu. Misalnya gini, 15 juta ya selama 10 bulan, maka sebulannya berapa? 1.500 gitu ya, ini contoh ya. Dengan 1.500 adalah seolah-olah kita telah menyewa per bulan, makanya beban per bulan, beban sewa per bulan ya. Tapi akun sewa di buka akan berkurang dari 15 juta, akan berkurang, nanti tugas berikutnya akan tahu berapa saldonya. Nah, terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka dari sini dua-dua ya, akunnya berarti dia hutang. Kenapa kita sesuaikan? Maksudnya kenapa kita sesuaikan? Ya karena kita hak telah kita terima di awal ya, makanya pendapatan jasa. Tapi kewajiban belum kita bayarkan. Tapi seolah-olah kita membuatnya telah menghasilkannya di bulan itu. Nah, yang kita buat adalah yang dihasilkan bulan itu berapa? Ini 5 juta, enggak. 5 juta adalah kita terima ya di awal. Tapi kita yang terpakai belum 5 juta, 2.600.000, seolah-olah seperti itu kita bagi. Karena di sini adalah 5 juta pendapatan jasa di awal kita terima secara cash, 2.400.000 adalah belum dipakai, yang tersisa. Maka yang kita pakailah, yang kita hasilkanlah, seolah-olah kita hasilkan setelah yang kita catat di ajudan pensiun. Nah, itu saja, semoga manfaat. Yang jelas ini harus balance dan ref harus diisi ya, sesuai akunnya, tanggalnya juga diisi. Ya, kalau ini kan Januari, kalau tergantung tugasnya nanti ada yang 30, 31 atau 29. Itu saja, semoga manfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya.